Sebelumnya, di Dr. Stone. Kurae! Otong attack! Setelah melewati pertempuran yang besar, kerajaan Senku dan Tsukasa akhirnya bersatu. Namun, kondisi Tsukasa saat ini sedang sekarat. Senku pun berniat menyelamatkan nyawa Tsukasa dengan memanfaatkan cahaya pembatuan. Dia memiliki ide untuk membatukan Tsukasa, kemudian dibangkitkan kembali dengan cairan asam nitrat. Sayangnya, untuk saat ini mustahil menciptakan cahaya hijau tersebut. Oleh karena itulah, Senku berencana membuat kapal, kemudian berkeliling dunia untuk mencari informasi tentang cahaya hijau tersebut. Untuk sementara waktu, tubuh Tsukasa dimasukkan ke dalam kulkas supaya tidak membusuk. Setelah itu, Senku dan kawan-kawan segera memulai proses membangun kapal. Tahap pertama, desain. Semua orang diberi kesempatan untuk merancang kapal. Ada yang cuma merancang rakit dan ada yang merancang perahu. Tentu semuanya tidak bisa digunakan untuk menjelajah dunia. Pada akhirnya, rancangan Senku lah yang akan dipakai. Dia menggambar desain kapal layar yang terbuat dari kayu seperti kapal bajak laut zaman dulu. Setelah menentukan desain, mereka pun segera membangun kerangkanya. Sementara proses pembuatan kerangka sedang berjalan, Senku berusaha mencari personil tambahan. Dia ingin merekrut seseorang yang memiliki kemampuan melaut. Orang tersebut nantinya akan menjadi kapten yang memimpin mereka semua dalam menjelajahi lautan. Setelah beberapa hari mencari, bertemulah mereka dengan seorang pelaut hebat bernama Ryusui Nanami. Sebelum pembatuan terjadi, Ryusui adalah anak konglomerat yang bergerak di bidang industri perkapalan. Dia mengerti seluk-beluk perkapalan dan juga sudah melaut sejak kecil. Sayangnya, meski memiliki kemampuan yang hebat, dia juga memiliki sifat yang menyebalkan. Karena dia terlahir kaya, jadi dia selalu menganggap diri sendiri sebagai raja. Senku dan kawan-kawan sempat berdiskusi membahas tentang sikap buruk Ryusui. Namun, karena Ryusui memiliki kemampuan paling hebat, akhirnya Senku memutuskan untuk memilihnya. Disiramkanlah cairan asam nitrat ke patungnya, lalu dia pun bangkit di zaman batu ini. Ryusui segera dibawa kembali ke markas. Sesampainya di sana, dia memeriksa kualitas bahan yang digunakan dalam membangun kapal. Menurutnya, dengan kualitas bahan yang seadanya ini, mustahil untuk menjelajah dunia. Belum lagi jika terjadi badai di tengah-tengah lautan, sudah pasti kapalnya tidak akan bertahan. Senku sebenarnya juga sudah mengetahui hal ini. Oleh sebab itulah, dia berencana untuk membuat kapal hybrid, gabungan antara kapal layar dan kapal mesin. Yang namanya mesin pastinya membutuhkan bahan bakar. Jika tujuannya menjelajah dunia, maka bahan bakar batu bara saja tidak akan cukup. Lagi pula, berat batu bara juga akan membebani kapal. Jadi, bahan pengganti batu bara yang efektif adalah minyak bumi. Senku berencana membuat mesin bertenaga minyak. Untuk merealisasikan rencana ini, tentunya mereka harus memiliki minyak terlebih dahulu. Kebetulan, Senku mengetahui kilang minyak sederhana yang masih berada di Jepang. 3 orang pun ditugaskan untuk mencari minyak di sana. Mereka adalah Chrome, Kohaku, dan Ukyo. Begitu mendengar kata minyak, jiwa kapitalis Ryusui langsung bangkit. Dia menginginkan hak kepemilikan dari kilang minyak tersebut sebagai ganti jasanya dalam berlayar. Begitu dia memiliki hak atas minyak, dia berencana menjualnya. Dia bahkan sudah mencetak uang untuk digunakan sebagai alat tukar. Tanpa disadari, dia sudah menerapkan sistem kapitalisme di dunia batu ini. Karl Marx menangis melihat ini. Masyarakat kerajaan sains secara perlahan berubah menjadi kapitalis society. Untuk makan mereka butuh uang. Untuk mendapatkan uang, mereka harus bekerja. Sementara Ryusui hanya bersantai-santai karena dia memiliki tambang minyak. Benar-benar kapitalis sejati. Karl Marx OTW nulis buku melihat ini.
Sementara itu, 3 orang tim pencari minyak sudah tiba di tempat. Di luar prediksi, kilang minyak yang mereka cari ternyata sudah tidak ada. Tempat yang tadinya kilang minyak sekarang sudah berubah menjadi air terjun. Wajar saja karena 3.700 tahun telah berlalu. Bentuk bumi sudah banyak berubah semenjak manusia menjadi batu. Kemungkinan ledakan gunung berapi sudah banyak merubah permukaan tanah. Dengan kata lain, peta modern buatan Senku sudah tidak bisa digunakan lagi. Tim pencari minyak segera menelpon Senku untuk memberitahu informasi ini. Hal ini pun membuat Senku merubah rencananya. Kini mereka harus membuat peta baru sebelum mencari tambang minyak yang hilang. Dan cara yang paling mudah untuk membuat peta adalah terbang di udara. Untuk saat ini masih mustahil untuk membuat pesawat. Satu-satunya alat terbang yang bisa dibuat saat ini adalah balon udara. Pertama-tama, Senku mengumpulkan tanaman rami sebanyak yang dibutuhkan. Kemudian tanaman tersebut dikeringkan, lalu digiling hingga berubah menjadi serat. Kemudian serat-serat tersebut diolah hingga menjadi benang. Lalu setelah benang jadi, barulah dijahit menjadi kain. Yuzuriha lah yang bertanggung jawab atas pembuatan kain. Kain-kain itulah yang kemudian dijahit menjadi balon. Tentu dalam proses pembuatannya, ada beberapa kualitas kain yang tidak layak pakai. Kain-kain yang tipis tidak akan digunakan pada balon. Namun, dengan kreativitas Yuzuriha, dia bisa merubah kain-kain tipis menjadi pakaian modern. Jadi, tidak ada bahan yang terbuang. Kain yang tebal menjadi balon, kain yang tipis menjadi baju. Setelah beberapa hari, akhirnya balon udara selesai dibuat. Misi penerbangan untuk mencari minyak sekaligus menggambar peta akhirnya dimulai. 3 orang dipercaya untuk menjalankan misi ini. Mereka adalah Senku, Ryusui, dan Chrome. Namun, perjalanan mereka tidaklah mulus seperti paha Korea. Tidak disangka-sangka, tiba-tiba saja terjadi badai. Untuk mengatasi hal ini, mereka memakai seluruh bahan bakar juga ditambah dengan alkohol. Mereka berencana menambah ketinggian hingga melebihi awan. Dengan begitu, mereka bisa terhindar dari badai. Setelah berjuang cukup keras, pada akhirnya rencana mereka bertiga berhasil. Mereka selamat dari badai, lalu segera meneruskan misi yang sempat tertunda. Dr. Stone Special selesai sampai di sini. Cerita bersambung di season 3 yang akan tayang pada tahun 2023.